Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Meta Zalfianti Eka Rohaiti, selaku moderator, bersama kedua rekan saya, Afia Cahaya Amalta, dan juga Juliani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai cooperative learning dengan dosen pengampu Ibu Azhar Nuzullah Putri, SPD MPD. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian cooperative learning. Nah, pengertian cooperative learning itu ada 3 menurut para ahli. Nah, pertama itu adalah menurut Salpin pada tahun 1995. Dia mengemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif, sehingga dapat merangsang siswa lebih semangat dalam belajar. Yang kedua adalah menurut Anitelli pada tahun 2000, yaitu cooperative learning adalah pembelajaran gotong royong yang mana sistem pembelajaran memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Nah, dan yang ketiga itu menurut Azizah 1998, cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Nah, secara keseluruhan, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses pembelajaran. Next. Nah, kemudian itu adalah konsep dasar pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Falsafah yang mengembangkan pembelajaran kooperatif atau pembel gotong royong dalam pendidikan adalah Homo homini socius, yang mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang bekerja pada sikap atau perilaku bersama dalam antara sama dalam kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, menurut Anitali dalam bukunya yaitu Cooperative Learning, bahwa model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang membedakannya dengan membagikan kelompok yang dilakukan asal-asalan. Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk itu harus diterapkan. Next. Nah, kemudian adalah unsur-unsur pelajaran kooperatif. Yang pertama adalah saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif menuntut adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Dan yang kedua adalah tanggung jawab perseorangan. Pembelajaran kooperatif juga ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil penelitian individual tersebut selanjutnya disampaikan guru kepada kelompok agar semua kelompok dapat mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan. Dan yang ketiga adalah interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog dan tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan sama siswa. Dan yang keempat adalah komunikasi antar anggota kelompok. Dalam pelajaran kooperatif, keterampilan sosial seperti tanggap rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, berani mempertahankan pikiran logis dan tidak mendominasi orang lain, mandiri dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi sengaja diajarkan dalam pelajaran kooperatif ini. Nah, yang kelima adalah evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Next. Nah, kemudian adalah tujuan cooperative learning. Yang pertama adalah mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, yakni meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan normal yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang kedua adalah dapat menerima secara luas dari orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas, sosial, dan kemampuan dan ketidakmampuannya. Dan yang ketiga adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi.
Nah, selanjutnya adalah model-model cooperative learning. Pertama itu adalah model jigsaw. Nah, dalam model ini, guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri atas 4 orang siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau subtopik yang tugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa dari tiap-tiap kelompok bertanggung jawab terhadap subtopik yang sama bentuk kelompok lagi yang terdiri atas 2 atau 3 orang. Nah, siswa-siswa ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam yang pertama, belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya. Yang kedua, merencanakan cara mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompoknya semula. Dan setelah itu, siswa tersebut kembali lagi kepada kelompok masing-masing sebagai ahli dalam subtopiknya dan mengajarkan informasi penting dalam subtopik tersebut kepada temannya. Ahli dalam subtopik lainnya dan juga bertindak serupa. Nah, selanjutnya adalah model-model cooperative learning, yaitu yang kedua, group investigation. Investigasi kelompok merupakan model pelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit diterapkan. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Talent yang berbeda dengan STAD dan Jigsaw. Nah, para model ini siswa terlibat dalam perencanaan, baik yang dipelajari maupun hasil penyelidikan mereka. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih terpusat dari guru. Nah, yang ketiga adalah model listening team. Nah, pada model ini diawali dengan pemaparan materi pelajaran oleh guru. Kemudian guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dan kelompok mempunyai peran masing-masing. Next. Nah, selanjutnya itu adalah TGT atau Team Game Tournament. Nah, penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama bisa berbeda. Setelah peroleh tugas, tiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kelompok serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoran. Juliani. Baik, sekian pemaparan dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Juliani. Kepada Juliani, dipersilahkan. Baik, selanjutnya model-model cooperative learning. Role playing. Metode role playing adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajar melalui pengembangan imajinasi yang menghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Yang pertama, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Pemain merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Guru dapat mengevaluasi pemahaman setiap siswa mengalami pengamatan pada saat melakukan permainan. Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Next. Selanjutnya, Student Themes Experiment Definition atau STAD. Dikembangkan oleh Robert Selvin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru menggunakan STAD yang mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Siswa dalam kelas tertentu dibagi menjadi kelompok dengan jumlah anggota 4-5 orang. Tiap kelompok harus heterogen, terdiri dari perempuan dan laki-laki. Berbagai suku memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran yang lain menuntaskan materi pelajarannya. Kemudian saling membantu atau satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis dengan cara berdiskusi. Selanjutnya, peran guru dalam cooperative learning. 1. Sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator harus mempunyai beberapa sikap sebagai berikut.
Yang pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya. Selanjutnya, membantu kegiatan dan menyiapkan sumber atau alat. Membina siswa agar setiap orang menjadi sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Menjelaskan tujuan kegiatan pada keluarga dan mengatur jalan dan dalam bertukar pendapat. Yang kedua, sebagai mediator, guru berperan untuk menjembatani dan mengaitkan materi pelajaran yang sedang dibahas melalui cooperative learning dengan pembahasan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akia. Selanjutnya, peran guru dalam cooperative learning yang ketiga yaitu sebagai direktur motivator. Guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi tetapi tidak memberikan jawaban. Yang keempat, guru sebagai evaluator, yaitu guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Adapun sintak model pembelajaran cooperative learning dari tahap atau langkah kerja. Adapun tahap 1 yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Perannya yaitu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Tahap kedua menyajikan informasi. Peran guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Tahap 3 organisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Peran guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap agar melakukan transisi secara efisien. Tahap 4, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Peran guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Tahap 5, evaluasi. Peran guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari, atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Tahap 6, memberikan penghargaan. Peran guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Adapun kelebihan dan kekurangan cooperative learning. Kelebihan cooperative learning ini yang pertama meningkatkan harga diri tiap individu, yang kedua penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar, yang ketiga konflik antar pribadi yang berkurang, yang keempat sikap apatis berkurang, pemahaman yang lebih mendalam, yang kelima retensi atau penyimpanan lebih lama, yang keenam meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Selanjutnya, cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Selanjutnya, meningkatkan kemajuan belajar, adapun pencapaian akademik. Selanjutnya, meningkatkan kehadiran siswa dan sikap yang lebih positif, menambah motivasi dan percaya diri. Selanjutnya, menambah rasa senang berada di sekolah serta menyenangi teman-teman di kelasnya. Mudah diterapkan dan tidak mahal. Adapun kekurangan dari cooperative learning ini, guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Kondisi seperti ini dapat diatasi dengan mengkondisikan kelas atau pembelajaran dilakukan di luar kelas seperti di laboratorium atau aula di tempat yang terbuka. Yang kedua, banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja dengan yang lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam grup mereka. Sedangkan siswa yang kurang mampu merasa minder ditempatkan dalam satu grup yang siswanya lebih pandai. Siswa yang tekun merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang pada hasil jeripayahnya. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab dalam cooperative learning bukan kognitifnya saja yang dinilai, tetapi dari segi afektif dan psikomotoriknya juga nilai seperti kerjasama di antara anggota kelompoknya, keaktifan dalam kelompok, serta sumbangan nilai yang diberikan kepada kelompok. Yang ketiga, perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Karakteristik pribadi tidak luntur hanya karena bekerja sama dengan orang lain. Justru keunikan itu semakin kuat bila disandingkan dengan orang lain. Yang keempat, banyak siswa takut
bahwa pekerjaan tidak akan berbagi rata atau secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Dalam cooperative learning, pembagian tugas rata. Setiap anggota kelompok harus dapat mempresentasikan apa yang telah didapatkan dalam kelompok, sehingga ada pertanggungjawabannya setiap individu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman dalam menyampaikan materinya. Nah, mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.